Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi saya menjelaskan tentang aplikasi database Excel versi 4.f.20. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya menjelaskan secara singkat, tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan secara keseluruhan, mulai dari proses perpindahan atau transfer dari versi D-nya sampai dengan fungsi yang terbarunya. Nah, teman-teman, pertama, ketika kita memindahkan dari versi 4.d, maka kita buka aplikasi 4.d-nya, lalu kita masuk di menu input data. Setelah itu datanya tinggal kita copy paste. Jadi kita copy seperti ini, kita copy semuanya, lalu kita paste di aplikasi versi 4f.20. Nah setelah itu teman-teman, setelah itu yang perlu kita cek adalah menu 51 sebulan. Oke teman-teman, seperti ini. Saya ulangi, saya balik lagi, ini 51 sebulan. Pastikan bahwa datanya sudah benar. Artinya ini seperti ini. Silakan teman-teman analisa dulu. Jika sudah benar, baru dilanjutkan kembali. Setelah itu kita cek akun 51 atau menu 51 setahun. Nah teman-teman, di sini sudah mengakomodir address-nya. Nah sekarang selanjutnya kita masuk di menu akun 51, kertas kerja 51. Nah ini yang paling penting adalah kertas kerja 51. Nah teman-teman, di kertas kerja 51 ini, di sini sudah masuk semua akun 51, termasuk sertifikasi tunjangan profesi guru. Nah untuk tunjangan profesi guru tidak diinput dulu di aplikasi Sakti karena anggarannya belum ada. Nah selebihnya itu diinput di aplikasi Sakti. Tapi sebelum diinput di aplikasi Sakti, pastikan dulu bahwa yang berwarna pink ini sudah tidak ada selisih. Jika ada selisih, maka teman-teman silakan perbaiki dulu. Nah baru diinput di aplikasi Sakti. Intinya jika ini masih selisih, maka jangan diinput dulu di Sakti. Lalu kenapa bisa ada muncul selisih di sini dan muncul juga di menu tukin? Belanja pegawai, tukinnya ada selisih 110 dan nilainya sama, hanya 1 plus 1 minus. Jadi ini tambah ini, hasilnya jadi 0. Kenapa bisa seperti ini? Ini disebabkan karena di database tunjangan PPh di database itu saya masukkan di akun belanja tunjangan PPh PNS, sedangkan teman-teman di MTSN menginputnya di pajak tukin, diinput di akun 512411. Jadi saya mengikuti keinginannya keinginannya teman-teman sekalian. Nah teman-teman, jika ini sudah tidak ada selisih, maka proses selanjutnya kita lakukan input di aplikasi Sakti. Jadi teman-teman, kita tidak masuk di menu selisih dulu. Setelah kita pastikan yang berwarna pink ini sudah tidak ada selisih, maka kita lakukan penginputan di aplikasi Sakti. Oke, tapi sebelum kita masuk di aplikasi Sakti, teman-teman, kita masuk lagi di kertas kerja operasional. Nah, kertas kerja operasional kita pastikan bahwa nilainya itu sama dengan nilai atau total nilai pada anggaran tahun 2020. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, nilai total untuk anggaran tahun 2020
tahun 2021 itu sama dengan nilai total tahun 2020, karena memang beritanya seperti itu bahwa nilai untuk tahun 2021 mengikuti nilai operasional tahun 2020. Setelah itu selanjutnya kita lakukan input di aplikasi Sakti. Nah teman-teman, jika sudah masuk di aplikasi Sakti dan sudah diinput di aplikasi Sakti, selanjutnya teman-teman di aplikasi Sakti dicetak, buka menu kertas kerja di Satker itu, kertas kerjanya, lalu print dalam bentuk Microsoft Excel. Hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, maka teman-teman silakan copy mulai dari yang berwarna merah ini, yang berwarna biru ini, di copy di blok seperti ini, di copy sampai dengan di bawah. Oke, sampai seperti ini. Oke, sampai dengan di atasnya Makassar. Lalu ini kita copy, lalu kita masuk di kertas kerja di database, lalu kita cari menunya. Sini ada di POK Sakti. Nah teman-teman, jika ini datanya sudah ada seperti ini, boleh dihapus dulu. Jadi saya ulangi, misalkan datanya sudah ada, kita tidak mau menimpa, maka teman-teman bisa menghapus ini. Cara menghapusnya adalah tinggal di blok seperti ini, sampai habis, lalu di delete, maka sudah kosong. Nah selanjutnya kita coba copy file yang tadi, kertas kerja dari aplikasi Sakti, seperti ini hasilnya. Saya ulangi, di copy mulai dari yang berwarna biru sampai dengan di sini. Setelah itu di copy, Ctrl C, lalu kita pastikan. Oke teman-teman, pastikan sebelum kita mengcopy, pastikan bahwa Excelnya tidak dalam keadaan terkunci. Oke, setelah itu kita masuk di database, lalu kita klik kanan di sini mulai dari angka 1 di sini, klik kanan, lalu kita pilih paste value 1 2 3, lalu klik ini seperti ini. Nah hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke menu cek selisih. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Kenapa masih kosong seperti ini? Ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa di aplikasi Excel itu saya menggunakan kode akun sebagai sel acuan. Oke teman-teman mungkin tidak paham dengan sel acuan, nanti kapan-kapan kita akan belajar tentang menggunakan database menggunakan sel acuan. Kenapa ini tidak muncul padahal sudah ada rumusnya? Ini disebabkan karena kita coba masuk di POK Sakti. Nah teman-teman, jika kita cek di POK Sakti ini, kita lihat bahwa di sudut kanannya ini, di akun, karena ini semua akun-akun ini, akun 511 ini ada yang berwarna biru di ujungnya, warna hijau di sudutnya. Ini masih error, tidak terbaca sebagai number, masih tulisnya general. Caranya adalah, jika teman-teman kalau satu-satu kita buka, caranya adalah tinggal letakkan kursornya di sini, lalu klik atau tekan F2, oke seperti itu, atau klik 2 kali lalu enter. Nah hasilnya sudah seperti itu. Saya ulangi, klik kursornya di sini, letakkan kursornya di sini, lalu tekan F2 lalu enter. Oke seperti itu. Nah jika teman-teman mau sekaligus, caranya adalah di blok di sini, di blok semua sampai di bawah, oke, di blok semua. Saya blok dulu, kita blok seperti ini sampai di bawah. Lalu teman-teman silakan pilih yang ini, ada tanda berwarna kuning itu, lalu kita klik saja, lalu pilih muncul
compare to number. Oke, itu secara sekaligus. Lalu kita cek masuk di cek selisih. Nah, teman-teman, rumusnya sudah berfungsi. Lalu di sini untuk tunjangan profesi karena di POK belum diinput. Nah, sekarang muncul selisih seperti ini. Teman-teman, biasanya aplikasi online itu tidak membaca angka yang rupiah ke belakangnya atau 3 angka di belakangnya, artinya selalu melakukan pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Makanya jika terjadi selisih seperti ini tidak jadi masalah. Ini bisa dipastikan bahwa ini terjadi selisih karena adanya pembulatan. Yang jadi masalah jika selisihnya lebih dari 10 juta atau lebih dari 1 juta misalkan. Nah, itu biasa kita perlu melakukan koreksi lagi di aplikasi Sakti. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, untuk perhitungan data akun gaji ini saya bisa pastikan sudah sesuai dengan database, dan insya Allah jika ini bisa dieksekusi di aplikasi Sakti, maka pagu minus itu bisa kita hindari. Oke teman-teman, cara untuk menginput token silakan teman-teman berkreasi. Intinya itu tidak terjadi selisih. Kata kuncinya tidak terjadi selisih. Kalau misalkan selisihnya tidak terlalu besar seperti ini, maka ini tidak jadi masalah. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, maka proses untuk penginputan di Sakti dan apa yang kita sudah lakukan di Sakti, bahwa itu sudah insya Allah sudah benar. Oke teman-teman, untuk versi 4.f.20 sampai di sini, mungkin kedepannya saya akan memperbaiki lagi rumusnya. Intinya bahwa untuk teman-teman dalam menggunakan penginputan dalam berbentuk angka seperti ini, kita harus selalu berhati-hati karena ketika kita menginput angka lebih 1 nolnya atau lebih 1 angkanya akan bermasalah, kurang 1 nolnya juga akan bermasalah. Makanya sedapat mungkin teman-teman menginputnya tidak lagi menggunakan secara manual. Nah teman-teman, sebelum mengirim data ke saya buatkan cek selisih akun gaji juga sudah seperti ini. Teman-teman yakin dan percaya bahwa ini sudah benar. Jangan lagi timbul keraguan karena ini sudah dihitung oleh rumus-rumus yang sudah kita gunakan. Intinya kalau rumusnya insya Allah tidak salah, maka kita pastikan juga ini sudah benar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.